Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Pada hari ini kita masih diberikan umur dan usia sehingga kita masih bisa menikmati indahnya dunia ini. Shalawat dan salam marilah kita sanjung tinggikan ke hadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Adapun tujuan saya di sini ialah untuk mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul tentang Rasul dan Nabi. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna, karena Allah telah melengkapi manusia dengan akal fikiran. Namun, dengan akalnya yang terbatas, manusia senantiasa berselisih, mendengki, bermusuhan, dan bertikai, sehingga tidak mampu membuat pedoman hidup yang dapat membawa mereka bahagia di dunia dan akhirat. Itulah sebabnya Allah mengutus para rasul untuk memperbaiki kehidupan umat manusia dan membimbing hambanya yang lain menuju jalan yang diridhoinya. Tugas mereka sangat berat dan hanya hamba-hamba Allah terpilih saja yang sanggup melakukan hal tersebut atas izinnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Rasul dan perbedaannya dengan Nabi. Menurut pengertian bahasa, perkataan Rasul berasal dari bahasa Arab yang artinya utusan, kurir, pembawa misi, atau pembawa berita. Menurut istilah dalam tauhid, Rasul adalah manusia pilihan Allah Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusannya untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada manusia agar dijadikan pedoman hidup demi terwujudnya keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Percaya kepada Rasul-Rasul Allah merupakan pengalaman rukun iman yang keempat. Iman kepada para rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orang laki-laki yang telah menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya agar mereka beriman. Bedanya dengan Nabi adalah kalau Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedang Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah selain untuk dirinya sendiri juga berkewajiban menyampaikan kepada orang lain seperti pengertian berikut. Rasul adalah seorang laki-laki, mereka yang diberi wahyu oleh Allah tentang agama dan mendapat perintah supaya menyampaikan kepada semua makhluk. Jika tidak diperintahkan untuk menyampaikan atau tabligh, orang itu disebut nabi saja. Rasul merupakan orang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim
Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Dan hak Rasul adalah sebagai utusan Allah untuk membimbing manusia. Rasul mempunyai beberapa hak, di antaranya ditaati dan diikuti segala sunnah, keputusan dan didahulukan ketetapannya atas yang lain. Dicintai dengan cara melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, serta diperlakukan secara ikhlas, jujur dan tulus. Dihormati sesuai dengan kedudukannya dan mulia dan agung, serta dicintai sahabat-sahabat. Ada hak tersebut bukan berarti Nabi dan Rasul di dalam perjuangannya menegakkan agama Allah mengharap imbalan, apalagi menurut hak tersebut. Pada dasarnya, para Nabi dan para Rasul berbuat demikian semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Rasul yang diabadikan Allah dalam Quran ada 25 orang. 18 nama di antara mereka disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 83 sampai 86 dan selebihnya disebutkan dalam surah-surah yang lain. 25 rasul tersebut adalah sebagai berikut: Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang wajib dikenal dan diimani. Selain itu, dalam perjalanan sejarah dimungkinkan ada nabi lainnya selain ke-25 nabi di atas. Namun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap sebagai nabi penutup atau terakhir, dan tidak ada nabi atau rasul yang diutus pasca beliau. Adapun nama-nama nabi selain 25 nabi atau rasul di atas bisa saja dibuat dalam sebuah macam versi menurut sejarah otentik. Namun hanya 25 orang saja yang wajib diimani dan disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa identitas lainnya, namun tidak ada dasar atau petunjuk sehingga mereka dapat dikatakan sebagai nabi. Begitulah pula sekalipun Al-Quran menyebutkan istilah nabi-nabi atau para nabi, namun tidak disebutkan jelas identitas orang yang dimaksud. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut, yang artinya, dari Abu Dzar berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi sebanyak 124.000 orang, dan di antara mereka yang termasuk Rasul sebanyak 315 orang. Suatu jumlah yang besar. Hadis riwayat Ahmad. Persamaan Rasul ialah Islam tidak membedakan antara Rasul yang satu dengan Rasul lainnya. Semua Rasul memiliki persamaan-persamaan, di antaranya semua Rasul setelah Nabi Adam alaihissalam adalah sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sama-sama merupakan laki-laki yang mulia yang memperoleh wahyu dari Allah. Semua Rasul itu maksum, yaitu selalu terpelihara dan dijauhkan dari segala kejelekan dan kemaksiatan, sebab mereka dijadikan oleh Allah untuk cermin teladan bagi masyarakat
dan umat manusia pada umumnya. Sifat-sifat Rasul diantaranya ialah siddiq, yang artinya benar. Yang kedua, amanah, artinya dipercaya. Dan yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat, fatanah, artinya pintar atau cerdik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.